Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat mencatat, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Tidak ada satu orang pun yang mau melewati lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut dalam perjalanan hidupnya. Tapi kadangkala justru itulah jalur perjalanan hidup yang harus kita lalui. Seringkali kita tidak bisa memahami mengapa Tuhan justru seperti membimbing kita untuk berjalan melaluinya. Yang pertama, pastikan saja tangan kita masih terus menggenggam tangan Tuhan. Percayalah, yang membuat hidup kita jadi berbeda dan serasa ada di sorga adalah karena adanya realita hadirat Tuhan dalam hidup kita. Selama kita terus alami adanya realita Tuhan yang terus mencengkram batin kita, percayalah, perjalanan lembah kekelaman tersebut tidak akan membuat kita jadi takut. Bahkan dapat dikatakan, kalaupun kita harus berjalan melalui dasar neraka, kita tidak akan menyadarinya. Karena selama realita Tuhan mencengkram batin kita, itulah surga yang sesungguhnya. Surga adalah suatu suasana dan tempat di mana Tuhan itu nyata dan mencengkeram keberadaan kita. Tempat rohani yang selama ini disebut surga, sesungguhnya jadi kehilangan arti kala Tuhan melangkah keluar dari surga itu. Surga bukanlah tempat Tuhan tinggal. Surga ada di dalam Tuhan. Jadi, di mana ada realita Tuhan, disitulah surga. Yang kedua, pastikan saja kita tetap hidup dalam pengharapan yang tetap tertuju kepadanya. Perjalanan melewati lembah kekelaman maupun lembah ratapan adalah merupakan suatu proses. Sama seperti ketika kita ingin bepergian dari satu kota ke kota berikutnya dan harus melewati suatu pegunungan yang jalannya berliku. Kita tidak bisa begitu saja melewatkan atau men-skip dari jalur tersebut. Mau tidak mau, kita harus menjalani jalan yang berliku tersebut. Seringkali ada suatu proses atau langkah-langkah lahiriah yang harus kita lalui sebelum suatu permasalahan dapat dikatakan selesai. Kita mempercayai mujizat dan kita meyakini bahwa kedaulatan tangan Tuhan masih tetap berlaku. Tapi terkadang tetap saja wujud manifestasi mujizat tersebut tetap harus melewati suatu proses yang terkadang memakan waktu. Tidak terjadi begitu saja, tidak secepat seseorang menjentikkan jari jemarinya. Disinilah dibutuhkan bekerjanya kuasa pengharapan dalam hidup orang yang bersangkutan. Ibrani 6 ayat 19, Ibrani 10 ayat yang ke-23, dan Ibrani 10 ayat 36 sampai 39. Yang pasti, dalam kedaulatannya, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan munculnya suatu permasalahan yang melebihi kekuatan kita. Dalam kesetiaannya, Dia akan terus menguatkan kita dalam melewati apa yang harus kita lewati. Dan Dia sudah menyediakan jalan keluar dari semua permasalahan tersebut. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Jangan pernah terjebak dalam tipu muslihat iblis yang selalu berniat membuat kita jadi meragukan kasih, penjagaan, dan pemeliharaan Bapa atas hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 6-11 dan Efesus 6 ayat 10-18. Tidak peduli apapun fakta negatif yang masih harus kita lalui, tetap jagai aspek pengharapan dalam kehidupan kita. Aspek pengharapan itulah yang akan bisa terus menjaga dimensi iman dan kasih kita kepadanya agar dapat terus berkobar meski kelihatannya Tuhan belum juga bertindak, walau sudah ada banyak doa yang dinaikkan kepadanya. Yang ketiga, pastikan kita tetap menjagai dan mengarahkan aspek pikiran yang kita miliki untuk tetap tertuju hanya kepadanya. Saya mendapati aspek pikiran ini akan terus menjadi medan peperangan. Jika pikiran kita berhasil diarahkan oleh iblis untuk mulai berfokus kepada berbagai fakta negatif yang ada di sekitar hidup kita, maka artinya iblis sedang mulai memenangkan peperangan rohani yang ada. Itu sebabnya
Paulus menegaskan untuk kita terus menjagai aspek pikiran dalam hidup kita dengan cara mendisiplin pikiran tersebut. Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, "Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta keindahan dan kebaikan dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersukacita." Dengan kita terus mendisiplin pikiran, sesuatu yang ilahi bakal terus menyertai dan terjadi dalam hidup kita. Mazmur 84 ayat 5-6 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mencatat, "Berbahagialah orang yang kuat di dalam Tuhan, yang berhasrat mengikuti langkah-langkahmu. Pada waktu mereka berjalan melalui lembah ratapan, lembah itu akan berubah menjadi tempat mata air dengan kolam-kolam yang penuh berkat dan kesegaran setelah turunnya hujan. Teruslah melangkah bersamanya. Lanjutkan perjalanan hidupmu hingga engkau kembali menemukan ada padang yang berumput hijau dan air yang tenang, karena memang Dia adalah gembala jiwamu." Amin. Bagi setiap orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru melalui karya firman dan roh, hidup di dalam roh dan hidup dipimpin oleh roh adalah sebuah kewajiban. Kitab Galatia 5 ayat 16-18 mencatat, "Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Yang pertama, ada suatu standar hidup ilahi yang sebetulnya Tuhan tetapkan bagi setiap ciptaan baru. Ingat, segera setelah alami kelahiran baru, Tuhan menghendaki untuk kita berfokus mengubah nature dari pikiran manusiawi kita dan membangun pikiran Kristus. Tujuannya adalah agar kita dapat hidup di dalam standar yang Tuhan sudah tetapkan. A. Kita memiliki kecenderungan hati yang sepenuhnya tertuju kepada kebenaran. Galatia 5 ayat 17. B. Kita selalu alami adanya pekerjaan firman dan roh dalam kehidupan sehari-hari. Galatia 5 ayat 18. C. Kita selalu memanifestasikan buah-buah roh dalam hidup sehari-hari. Tidak ada perbuatan daging yang dapat bermanifestasi dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 19-23. D. Kita memiliki dasar hidup. Aku sudah mati bagi dosa, tapi hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Roma 6 ayat 11 dan Galatia 5 ayat 24. D. Kita meleburkan diri dalam rumah rohani, berfungsi sebagai bagian dari tubuh Kristus. Galatia 5 ayat 25-26. Yang kedua, standar ilahi tersebut hanya bisa dijalani jika kita memberi diri untuk dipimpin oleh rohnya. Galatia 5 ayat yang ke-18 mencatat, "Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Kata dipimpin oleh roh ditulis dengan menggunakan kata Yunani ago, yang juga dapat diterjemahkan sebagai dipimpin secara dituntun, untuk membawa sampai ke titik tujuan seperti menuntun seekor binatang. Dipimpin dengan cara ditemani hingga tiba di tempat tujuan. To lead by laying hold of, and this way to bring to the point of destination of an animal. To lead by accompanying to or into a place. Strong concordance. Jadi dengan kata lain, akan ada suatu kebiasaan-kebiasaan baru
yang Roh Kudus mau untuk dapat Dia terapkan ke dalam hidup kita, demi untuk dapat mengkondisikan diri kita hidup di dalam standar ilahi yang sudah Dia tetapkan. A. Untuk membangun kecenderungan hati yang tertuju kepada kebenaran dalam hidup kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk bertekun, mendengarkan ulang dan bahkan mencatat pesan-pesan pengajaran dari Bapak rohani kita. Pastikan dengan terus menyelaraskan frekuensi hidup kita dengan kebenaran, maka kecenderungan hati kita pun jadi tertuju kepada kebenaran. Amsal 2 ayat 1-5. B. Untuk mengkondisikan diri kita selalu alami pekerjaan firman dan roh dalam hidup sehari-hari. Roh Kudus melalui Bapa rohani melatih kita untuk selalu men-setting, mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang adil, manis, kebajikan dalam diri orang lain, menaikkan doa atau memberkati setiap orang yang kita jumpai, memperkatakan atau mendeklarasikan firman setiap 1 jam sekali. Tujuannya adalah untuk mengkondisikan diri kita selalu ada dekat dengan firman, selalu alami kobaran api Roh Kudus dalam batin kita. C. Untuk mengkondisikan diri kita selalu memanifestasikan buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22-23, Dia akan melatih kita untuk lebih taat dan mendengarkan suara hati nurani kita yang murni. Semakin kita mentaati suara hati nurani, semakin kuat daya tangkal kita terhadap berbagai godaan atau tipu muslihat iblis yang berusaha menahan pertumbuhan dimensi kemuliaan dalam hidup kita. 1 Yohanes 3 ayat 21-22. D. Dengan selalu mengkondisikan diri untuk alami pekerjaan firman dan roh serta ikuti suara hati nurani, otomatis kita tidak lagi memberi ruang untuk berbagai keinginan daging, cinta akan dunia, cinta diri sendiri ataupun cinta uang memanifestasikan diri melalui hidup kita. Kita hidup hanya untuk Dia dan penggenapan rencananya. Kesukaan atau keinginan hati kita sepenuhnya sudah menyatu dengan keinginan hatinya. E. Dengan menjagai dinamika roh, melalui praktek membangun manusia roh, akan ada banyak pekerjaan atau tuntunan roh yang terjadi dalam hidup kita. Dia membawa kita untuk meleburkan diri dalam sebuah rumah rohani dan berfungsi menumbuhkan takaran anugerah yang Dia tanamkan dalam hidup kita, sehingga memposisikan kita untuk dapat berfungsi dalam tatanan tubuh Kristus di lokalitas rumah rohani yang ada, bahkan di tubuh Kristus secara universal. Hiduplah di dalam standar Tuhan, ikuti tuntunan rohnya. Amin. Saya merasa ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan dalam doa. Kita seringkali berdoa secara sedemikian rupa hanya demi Tuhan mendengar doa kita. Salah besar. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita harus berdoa secara sedemikian rupa demi supaya kita bisa mendengarkan Dia. Yang pertama, Bapa di sorga selalu mendengar doa kita. Dia bahkan mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita menyatakannya, dan Dia sudah menyediakan semua yang kita butuhkan tersebut. Jadi sebetulnya saat kita menceritakan panjang lebar tentang masalah, situasi dan kebutuhan yang kita miliki, hal tersebut tidak lain hanya sekedar tindakan untuk meyakinkan diri kita bahwa kita sedang melibatkan Tuhan dalam situasi atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Tidak salah, walau sebetulnya tidak akurat juga. Terlebih jika kita melihat dari perspektif firman yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Yang seharusnya kita lakukan setiap kali berdoa adalah menyelaraskan terlebih dahulu frekuensi rohani yang ada dalam hidup kita dengan frekuensi sorga. Dengan adanya situasi buruk, masalah, atau tekanan yang sedang kita hadapi, secara naluriah,
fokus hidup kita akan tertuju kepada masalah atau situasi buruk yang ada dan berusaha segera menemukan jalan keluar dari situasi tersebut. Semakin lama kita berkutat dengan permasalahan yang ada, semakin kita akan menjadi overwhelmed, tertelan oleh masalah yang ada. Walau sebetulnya itu adalah masalah kecil, tapi di mata kita akan jadi terasa besar sekali dan otomatis membuat kita jadi semakin kecil. Itu sebabnya Rasul Petrus menegaskan untuk kita dapat segera melemparkan segala bentuk kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Semakin lama kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kegalauan bercokol dalam hati kita, semakin lemah, kecil dan tak berdaya kita dibuatnya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Sadari bahwa segala bentuk permasalahan timbul karena kita masih memiliki adanya area yang tidak akurat dalam hidup kita. Dan iblis sedang mencoba memanfaatkan ketidakakuratan yang masih ada untuk menghantam kita. Tapi bagaimanapun, dalam kasih dan kedaulatan kuasanya, Bapa akan terus membatasi ruang gerak iblis atas hidup kita. Tidak hanya itu, Dia pun akan terus menyertai kita untuk memberi kekuatan dan jalan keluar yang kita butuhkan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, 1 Petrus 5 ayat 9-10. Pembacaan firman dan penyembahan akan ikut menolong menenangkan pikiran dan menyelaraskan frekuensi rohani dalam hidup kita dengan frekuensi sorga. Yang kedua, yang kita tunggu adalah datangnya firman dari Sang Raja. Saat kita memiliki frekuensi hidup yang selaras dengan frekuensi sorga, kita akan bisa merasakan atau mengetahui dengan pasti bahwa kita sedang ada di dalam ruang tahta, berhadapan muka dengan Sang Raja sendiri, yang juga adalah Bapa kita. Di sanalah habitat kita yang sesungguhnya sebagai seorang ciptaan baru. Bapa yang memang sudah mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita akan memberikan firman-Nya berkaitan dengan situasi, kondisi, atau keadaan yang sedang kita hadapi tersebut. Sepatah kata dari Sang Raja, hanya itulah yang kita butuhkan. Karena apapun situasi atau keadaan yang sedang kita hadapi sebagai fakta kehidupan, pasti akan segera berubah, akan berubah begitu saja pada saat kita menerima firman-Nya. Dengan mendeklarasikan firman-Nya, kita akan menerima kuasa untuk mengubah fakta lahiriah agar jadi selaras dengan firman-Nya. Matius pasal 8 ayat yang ke-8 mencatat, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Itu sebabnya setiap kali berdoa, pastikanlah kita terus menyelaraskan frekuensi hidup kita dengan frekuensi sorga, sehingga kita mulai mendengar Dia. Amin. Sebagai ciptaan baru, seharusnya kita tidak lagi menjalani perjalanan iman kita dengan menggunakan cara atau kebiasaan lama yang didasari oleh logika manusiawi atau pertimbangan lahiriah belaka. Namun kita harus belajar memberi diri, membangun kebiasaan baru untuk hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat yang ke-16 mencatat, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh diambil dari kata Yunani peripateo, yaitu suatu tindakan melangkah dengan lebar, menginjak-injak setiap pekerjaan musuh, kemanusiawian dan keduniawian untuk menyatakan kemuliaan kerajaan sorga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita, selalu akan ada kejadian, fakta, situasi yang kita hadapi. Kala kita terganggu dan kita memunculkan reaksi negatif, seringkali hal itu akan mempengaruhi dan menekan kita supaya ada di bawah kendali masalah. Pikiran kita seperti ditarik untuk memikirkan hal itu terus-menerus. Damai sejahtera dan sukacita yang seharusnya mengalir dari hati kita
seperti Raib dicuri oleh si jahat. Janganlah anggap hal itu sebagai hal yang normal. Sesungguhnya itu adalah pekerjaan musuh yang bertujuan untuk menyumbat aliran air kehidupan dalam diri kita. Jika sumbatan ini terus ada dalam batin kita, lama-kelamaan pasti akan berakumulasi menjadi sampah-sampah rohani. Dan hal itu pasti terpancar keluar, sama seperti sampah yang mengeluarkan aroma busuk. Demikian pula sampah rohani akan terpancar keluar lewat tutur kata yang bersungut-sungut atau raut wajah yang muram dan gelap. Yang pertama, kita harus segera ambil tindakan untuk menanggulangi hal tersebut. Luangkan waktu untuk menginjak-injak segala pekerjaan musuh itu lewat doa bahasa roh atau deklarasi firman. Penting untuk kita mengeluarkan aliran roh yang lebih kuat, yaitu berdoalah dengan intensitas yang kuat sampai roh kita berkobar-kobar. Seperti sebuah selang air yang mampet oleh sumbatan kotoran, selang itu bisa dibersihkan dengan cara didorong oleh aliran air bertekanan tinggi. Demikianlah sumbat-sumbat rohani akan bisa dijebol dengan berdoa dengan intensitas atau suara yang kuat. Itu bukan sekedar berdoa dengan berteriak belaka. Namun perhatikan, apakah setiap kata yang kita perkatakan memiliki bobot? Apakah itu mengobarkan roh kita? Jika belum, mintalah Roh Kudus untuk menolong kita agar bisa menangkap kata-kata yang baru dan mendeklarasikannya sesuai dengan dinamika roh yang kita rasakan. Yang kedua, terkadang kita juga perlu melakukan tindakan profetis, yaitu dengan mengimajinasikan pekerjaan musuh itu ada di bawah kaki kita dan mulai kita injak hal itu dengan kuat. Kalau kita tadi ada di bawah masalah, maka dengan menginjak-injak masalah, artinya sekarang kita memposisikan diri ada di atas masalah. Masalah ada di bawah kendali kita, dan alamilah sumbat-sumbat itu mulai dijebol keluar dari hidup kita. Dan rasakan adanya atmosfer yang berkemenangan, sukacita dan damai sejahteranya kembali datang meliputi kita, membuat kita jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Lalu apa itu hidup dipimpin oleh roh? Galatia 5 ayat yang ke-18 mencatat, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dipimpin oleh roh berasal dari kata Yunani ago, yang memiliki arti dipimpin secara dituntun untuk membawa sampai ke titik tujuan, seperti menuntun seekor binatang. Dipimpin dengan cara ditemani hingga tiba di tempat tujuan. Belajarlah untuk mendengarkan instruksi Roh Kudus. Kita bisa memulai dengan mengambil prinsip firman yang sudah diajarkan oleh Bapak Rohani. Mengapa demikian? Karena figur Bapak Rohani adalah seseorang yang sudah melangkah terlebih dahulu. Beliau sudah ditemani dan dituntun oleh Roh Kudus sampai ke titik tujuan tertentu, sehingga tahu jalan menuju ke ruang tahta. Apa yang Bapak Rohani tangkap dari ruang tahta, itulah yang disampaikan kepada kita. Jadi berdoalah dalam roh dan selaraskan frekuensi hidup kita dengan firman-Nya. Saat frekuensi kita selaras, pasti kita akan menerima adanya pengurapan yang datang mengajar kita, berupa datangnya suatu instruksi. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Instruksi tersebut bisa datang berupa dorongan yang kuat untuk melakukan sesuatu, suatu pengertian yang baru akan firman-Nya, yang menolong kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang semakin mendalam. Bisa pula berupa sepatah kata atau kalimat yang Ia lepaskan, ayat firman tertentu, penglihatan rohani, dan lain-lain. Yang penting di sini, apapun instruksi atau dorongan yang Tuhan beri, pasti akan mengarahkan kita untuk melangkah di jalan kebenaran, menjauhkan kita dari perbuatan daging. Dan ketika kita melangkah, pasti akan ada konfirmasi dari batin kita yang semakin meneguhkan langkah kaki itu. Dan lewat keputusan demi keputusan yang akurat yang kita lakukan, pasti pola ilahi akan semakin terbangun dalam hidup kita.
Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.